Oke, selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita akan bahas tentang lari dari kenyataan. Judulnya ngeri, guys. Lari dari kenyataan. Wah, coba coba teman-teman kasih kasih respon dan komen. Lari dari kenyataan. Wah, ini sesuatu yang istimewa ya. Sesuatu yang uh, lari dari kenyataan. Saya tadi sempat terbesit sesuatu, saya nonton sesuatu adalah lari dari kenyataan. Jadi sebenarnya konsep lari dari kenyataan itu kayak gimana? Yang ada lari dari Indonesia menuju ke Hong Kong. Jadi lari dari kenyataan. Jadi eh, ada ada sebentuk anggapan atau ada sebentuk situasi di mana kita itu sebenarnya merantau ke Hong Kong itu salah satunya juga sebagai bentuk bahwa kita itu lari dari kenyataan. Nah, coba coba teman-teman kasih respon ya. Apakah benar konsep-konsep kalian datang ke Hong Kong itu salah satu bagian dari lari dari kenyataan? Aku kok merasa sedikit tergelitik ya. Jadi eh, dalam kehidupan ini kan kadang-kadang kita itu menghadapi Teh Miswan. Wah, kenyataan terkadang pahit tapi harus dihadapi, Mbak Fianda Rista. Eh, boleh di-spill ya. Kenyataan pahit itu sebenarnya kayak apa sih? Jadi kenyataan kenyataan kalian pahit itu yang kayak gimana gitu. Ayo, ayo kita diskusi, kita obrolin gitu. Kenyataan pahit, hal yang pahit dan lari dari kenyataan. Kok seolah-olah itu kadang ketika kita kenyataan tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi. Wes, kalimatnya kalimatnya keren-keren ini Mbak Pian Derista dan Mbak Skararum. Teh Miswen, selamat malam. Jadi anggapan ya. Jadi seseorang ketika udahlah di sini udah gua nggak bisa nih, gua harus keluar nih. Saya harus keluar. Mbak Niki hadir nih Mak Mas. Kalau saya lari di tempat saja masih lari di tempat di Tunmun. Bantu doa ya teman-teman buat Mbak Niki. Dia sekarang lagi healing di rumah sakit Tunmun. Mudah-mudahan segera sembuh kembali. Ini ada yang salah di mentalnya Mbak. Ada yang salah di pikirannya Mbak Niki ini kok. Bolak-balik. Saya dia ke POOI itu udah 3 minggu aja. Jangan bolak-balik kecuali kontrol. Ya, jadi ada indikasi, ada tanda, ada semacam asumsi atau semacam pendapat dan opini bahwa saat kita lari ke Hong Kong itu sebenarnya lari dari masalah, ya kan? Lari dari kenyataan, bukan dari masalah. Menghadapi masalah sih, tapi kenyataannya dia lari. Larinya kemana? Ke Hong Kong. Jadi ada sebentuk cara berpikir. Nah, malam hari ini saya nggak menurutku nggak terlalu berat ya materi lari dari kenyataan ini. Tapi apakah itu benar-benar konsep itu apakah teman-teman merasa memang seperti itu atau sepakat atau enggak begitu konsepnya Mas. Nggak begitu konsepnya Bro gitu. Lari dari kenyataan itu nggak kayak gitu konsepnya. Silakan kalian komen teman-teman ya. Yang nonton di sini silakan komen ya. Semuanya yang tadi sudah saya sebut. Mbak Viva Vera. Nah, lari dari kenyataan. Coba ada pandangan apa buat teman-teman ketika ketika kita keluar dari sebuah zona di lingkungan kita itu kita dianggapnya sebagai lari dari kenyataan. Ini menarik loh teman-teman. Jadi eh, sebenarnya saya dulu merasa ketika ke Hong Kong itu juga salah satu bagiannya adalah pelarian gitu. Jadi yang lebih kuat Mbak Bari Bariem. Jadi aduh di Indonesia terlalu banyak masalah ya kan. Terlalu banyak rasa pahit, terlalu banyak hal yang memang tidak bisa kita perjuangkan. Wah, kalau saya gitu. Kalau versi saya ya. Jadi saya memperjuangkan sesuatu di Indonesia itu sudah nggak dapat. Wah, Bu Haji Siti Terapis kita agendakan Bu Haji. Bu Haji Siti Terapis kita mau podcast lah. Ada Zoom apa enggak Bu Haji Siti Terapis? Supaya enak kita. Bisa kita live lah Zoom-nya. Baik Facebook atau YouTube ya. Bu Haji Siti Terapis.
Jadi yang sudah cukup membuktikan 2 kontrak aja sudah cukup. Dan akhirnya sekarang stay di Indonesia. Nah, ada sesuatu hal yang memang terlalu, yang katanya tadi Mbak Fianderista terlalu terkadang pahit harus dihadapi. Kalau kata Mbak Sekar Arum, kenyataan tidak bisa dihindari. Jadi harus dihadapi. Tapi kenapa kita lari? Yang terjadi. Ngadepinya dengan cara lari. Ya kan? Kalau mungkin kita tidak lari dari kenyataan, mungkin kita tidak sampai di Hongkong kali ya. Ya ini sebuah asumsi dan pendapat sih sebenarnya. Bisa bisa dipatahkan, bisa ditentang, bisa dikritik. Makanya kita kita coba deh. Kita ngobrol sama teman-teman gitu loh. Bagaimana ini tentang lari dari kenyataan. Jawabannya langsung deredel. Gawat banget nih malam judulnya nggak tanggung jawab nih orang lari dari kenyataan. Wah, kenyataan sulit mas, makanya lari bertahun-tahun. Saat aku keluar dari lingkaran kenyataan, bersuara memperbaiki terutama ekonomi. Guys, Mbak Garli Wijaya hadir, Mbak Heni Sarah, selamat malam Taiwan ya. Malam Mas Yodong hadir. Saya lari dari kenyataan yang sangat sulit yaitu ekonomi Mas. Mbak Ana, ya, ya typo. Oke, Mbak Betty Nur hadir malam, Mas. Yes, Mbak Fianderista. Karena lari adalah salah satu solusi untuk menghadapi kenyataan tersebut. Lari adalah solusi. Kemarin malam tidak live ya, Mas. Terima kasih. Kemarin malam ya tidak live karena nggak tahu main thread. Jadi ada kerjaan. Di Hongkong bisa jalan-jalan, podcast malam, bocil, rewel, tidur, sering bangun, minta kelon. Ini lagi Bos konveksi Ponorogo tak sampai beberapa kali bocil terbangun mas. Oh ya sudahlah. Ya wes kalau sibuk. Mbak Ana, iya kadang kadang ada sesuatu yang saya kerjakan jadi eh, saya kepinginnya sih bisa rutin ya. Tapi kadang-kadang ada hal yang mendesak yang memang harus diperbuat di malam hari itu ya teman. Kan nggak karena memang ada kerjaan ya yang harus dikerjakan. Saya punya tanggung jawab sekarang. Jadi nggak cuman satu hal untuk konten, tidak hanya untuk konten buat diri diri saja. Aku puntur AKP, ya boleh lah, Mbak. Jadi saya ada tanggung jawab untuk membuat konten juga di tempat yang lain yang berbeda. Selamat malam Mas dari Mongko hadir, Mas tambah ganteng, Mas merah merona. Iya, saya itu baju ya, baju saya itu kalau nggak warnanya merah juga hitam. Antara dua itu gelap. Kadang-kadang istri maksa beli sesuatu yang biru, tapi birunya dongker. Ya nggak tahu, pokoknya semua yang ada pokok hitam. Nah, kadang ini topi juga merah, merah, ya kan? Ya nggak tahu, pokoknya seneng aja merah menyala, katanya teman-teman. Jadi lari dari kenyataan. Apa sih konsep lari dari kenyataan? Itu ketika kita menghadapi tantangan hidup dan kita merasa bahwa nggak bisa, aku harus begini-begini aja. Akhirnya kita lari. Dan lari dari kenyataan itu bukan berarti kita kabur dari sebuah persoalan ataupun masalah, tapi kita mencari tempat baru. Kita mencari situasi baru. Kita mencari circle yang baru. Kita mencari sesuatu yang berbeda dari biasanya. Yaitu bukan lari dari kenyataan. Ya. Kalau yang dinamakan lari dari kenyataan itu ibaratnya kita hutang, menumpuk terus kita pergi. Nah, itu lari. Lari biar nggak ditagih. Apakah ada yang seperti itu teman-teman? Jadi punya hutang banyak terus akhirnya lari ke Hong Kong biar nggak ditagih. Atau kalau ditagih kalian bisa bayar. Nah, berarti Rahmat Malam mau gandeng satunya Mbak Swing 88. Logo McD ini kok udah lama nggak pernah nongol. Hari ini nongol lagi Alhamdulillah. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Saya memahami banget ya. Apalagi nih benar-benar Indonesia ini kurs mulai naik lagi ya katanya. Udah jadi 2000 lagi. Kalau naik lagi jadi 2000 lagi ini berarti ekonomi Indonesia lagi terpuruk teman-teman. Jadi selama kurs kita di luar itu naik, di nilai tukar rupiahnya rendah, itu artinya sebenarnya
Indonesia ya, ini pendapat saya ya. Asumsinya adalah ada sesuatu hal di Indonesia yang sedang terjadi. Dan kelihatannya susah untuk menjadi turun. Kalau susah menjadi turun berarti ekonomi di negara kita bagaimana? Saya banyak melihat seliweran ya, Mbak Karmini Imut Dinar. Nah, apalagi ketika mau pendaftaran PNS ya teman. Mau pendaftaran PNS atau pendaftaran apa kemarin, staknya kereta api itu, waduh, berjubel antrinya orang melamar kerja. Dolar Singapura 12.000 Mas Andro. Lu. Biasanya berapa Mbak? Sampai tembus berapa? Harga Lombok anjlok. Oh, waduh. Ini Mas Andro lari dari kenyataan tak seindah harapan. Sekarang Mbak Ratnawati sudah keluar ya. Sekarang tanggal 7 kemarin ngomong, sekarang tanggal 8. Mbak Ratnawati ini sudah di luar. Ini tanggal 10 bikin KTP. Mantap lah. Oke. Lari dari kenyataan, nemu kenyataan yang bikin kita pingin lari lagi. Ini menarik Kak kata-katanya Mbak Niki. Jadi lari dari kenyataan dari Indonesia merasa di Hong Kong, kemudian di Hong Kong ketemu dengan majikan yang error, akhirnya pengen lari lagi. Jadi terus lari dari kenyataan. Nah ini sudah menangkap maksud apa yang saya bicarakan. Ekonomi ambruk Mas Andrew sembarang murah. Nah, enak dong kalau sembarang murah Mbak. Jadi uang kita itu enak ajine dari Hong Kong. Mbak Eva Tresa yang penting jangan lari dari majikan mas. Ya kabur, jangan kabur yang tidak beradab. Jadi benar ya kita gini kita lari dari Indonesia di Hong Kong untuk menyelesaikan persoalan. Tapi sebenarnya waktu kita di Hong Kong pun itu menambah persoalan, ya kan? Jadi bagi orang-orang yang tidak terbiasa dan sedang masa beradaptasi, terus kita mau lari lagi lah. Kalau setiap kenyataan yang kita hadapi, kita mau lari lagi, kita mau lari lagi, kita mau lari lagi. Betapa capeknya hidup ini, teman-teman. Coba. Udah, kalau memang kalian sudah lari dari Indonesia menuju ke Hong Kong, hadepi sudah. Nikmati sudah, karena itu sudah pilihan. Ya kan? 10 juta, 4.990, ya kan? Itu plus-plus, teman-teman. Bukan cuma kerjanya saja. Plus perasaan yang sedih, plus perasaan yang terzolimi, plus perasaan-perasaan yang tertindas, plus, plus lagi badan capek semua. Naik lagi dolar mas, bentar lagi cair. Semangat, jangan sampai punya pikiran lari dari kenyataan mas. Nah, itu loh teman-teman. Mbak Demit Laros Sewanhu hadir, terima kasih ya. Jadi makanya ini adalah proses di mana kita tidak benar-benar mengenali keputusan, tidak benar-benar memahami keputusan yang sudah kita konsekuensi dari Indonesia berangkat ke Hong Kong. Nah ini loh yang agak susah. Menikmati konsekuensi, menikmati resiko. Tidak semua orang itu berani dan siap menghadapi resiko. Nah ini yang terjadi, akhirnya masalah itu muncul. Akhirnya kesannya kita itu menjadi seseorang yang lari dari masalah, lari dari kenyataan. Tadi itu ada yang ngomong ke saya. Saya pastikan dia nontonnya baru sedikit. Kelihatan kok teman-teman yang nonton yang konten saya baru sedikit dan yang sudah nonton agak lama. Jadi akhir-akhir ini banyak penonton-penonton baru ya. Jadi gini teman-teman, mas saya sudah ngebreak 2 kali dalam 1 tahun. Terus saya kapan lagi bisa kembali ke Hong Kong? Ya saya sudah bilang, kesempatan hidup itu nggak cuma ada di Hong Kong. Tapi ketika 2 kali kalian sudah gagal di Hong Kong, ya kan? Untuk turun visa yang ketiga kali ini agak sedikit lebih berat. Makanya pindah ke Makau yang lebih longgar menurut saya. Yang agak lebih cooling down.
yang tidak terlalu ras kayak di Hong Kong. Ras itu apa ya? Terlalu apa? Mbak Alexa Jongki. Jadi tidak terlalu push gitu, crash gitu. Di Hong Kong itu benar-benar apa ya? Otaknya manusianya itu semuanya itu money, 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 money. Ya, kalau 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 saya kembali lagi, tidak ada di dunia ini itu yang buntu selama kita masih punya nafas. Dan nafas itu kita gunakan untuk berlari. Lari dari mana? Dari apa? Lari dari kenyataan. Baliklah, ya kan? Jadi ada ada yang sudah umur 53, 54, ngeyel lagi, pingin proses ke Hong Kong. Saya nggak proses. Saya suruh kirim video dan semua-semuanya, ya kan? Nah, ternyata dia sudah ngirimkan WA-nya ke PT. Setelah dikirimkan ke PT dan semuanya, dia WA nggak dibalas. Ya kan? Dan itu paspor, guys. Makanya kadang-kadang gini loh, ambisi dan nafsu kita. Terus konten tadi yang baru saya up. Jadi seseorang itu di Hong Kong itu berambisi. Asli Hong Kong ini banyak plus-plusnya. Plus, 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 akhirnya negatif. Assalamualaikum Mas Andro, wong gandeng saat ini semangat sehat selalu dan panjang umur. Amin Mbak Nur Kaula. Semoga semuanya doanya yang diucapkan oleh Mbak Nur Kaula bisa terkabul kepada teman-teman yang sudah komen, yang sudah nonton dan berlipat ganda kebahagiaan dan kesehatan buat Mbak Nur Kaula. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kan lari, 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 banyak plus, 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 plus katanya Mbak Niki, terus akhirnya jatuh jadi negatif. Nah, ambisius. Nah, ini kita berbicara ambisius. Lari dari kenyataan itu salah satu akibat dari keambisiusan kita. Semuanya rata-rata. Yang ketika mau berangkat ke Hong Kong, tujuannya pasti ingin hidup yang lebih baik, fix. Dengan apa? Uang yang banyak. Dan kita tidak memahami tentang psikologinya uang. Akhirnya, seseorang yang tidak memahami psikologi uang, maka dia akan terkorbankan dengan mengejar uang tersebut. Psikologi uang. Banyak ilmu-ilmu yang kita bahas tentang psikologi uang. Bagaimana memahami uang dan bagaimana uang itu bisa datang. Dan bagaimana sifat uang. Bagaimana karakternya uang. Sehat selalu Mas Sandro, amin. Nah, aku nggak ngerti ya teman-teman semuanya. Jadi karakteristik uang, sifat-sifat uang, ini bukan hanya manusia yang punya karakter dan sifat, tapi uang ini juga ternyata di dalam penelitian itu dicek, membuat manusia-manusia itu merasa, padahal kalau kita bicara uang ya kertas, tapi kenapa kok ada sifatnya, kenapa kok ada karakternya. Bumi aja nggak ada buntunya, seperti manusia banyak jalan menuju Roma. Saya cuma ngomong ke teman-teman, duit saya di dompet ini ada berapa? Satu, dua, 200 teman-teman. Jadi gini loh, jadi orang kan yang kalian cari kan ini nih. Ini gambar gunung. Yang paling sedap buat kalian itu yang gambarnya singa. Oh, ini gambar singa. Tapi singa merah. Yang kalian suka singa orange atau singa coklat. Yang kalian cari ini kan ini. Nah, ini. Kalau ini sudah ada di dompet kalian dan jumlahnya banyak, kalian hatinya pasti tenang. Ya kan? Kalian hatinya tenang. Ya, Mbak Bulan Bintang. Tapi saya 2 lembar aja harus cukup. 2 lembar aja nggak pusing. Dan di sini loh teman-teman. Ya, biasanya ya KTP lah teman-teman, KTP. Jadi ini.
Dan ternyata, terima kasih Mbak Mariam, wise, Mbak Mariam telah hadir. Jadi inilah yang membuat kita itu jadi ambisius. Kita kejar ini mati-matian teman. Sebenarnya ini tuh tidak perlu kita kejar. Jadi kalian berbuat sesuatu ya. Sekarang saya tanya, kalian kalau bekerja, ya bekerja 1 bulan, ya udah di tempat majikan aja gajian, pasti gajian, ya kan? Dan waktu itu kalian mengejarnya, waktu dari Indonesia apakah pakai uang? Ada sebagian yang pakai uang, nggak mau bayar potongan. Ada yang sebagian, lebih banyak bagian yang nggak punya uang, jadi potong gaji. Aku males banget pulang, gimana ya, belum siap dengan segala keruwetan. Masa harus lari lagi? Iya, tetap lari. Tekad Mas, habis mandikan anak, kemudian main game. Cepat habis Mas, walaupun banyak lulu. Mbak Bulan Bintang, kalau Mbak Mariam tidak siap, ya kenapa tidak siap? Karena sampean ada di zona nyaman. Kita balik lagi ya, kalian mengejar ini dari Indonesia. Menurut saya ya, modalnya cuma nekat. Lebih banyak ke modal nekat dan kemauan. Wis, paling gede itu wis. Uang kan nggak seberapa. Ya wis lah ya, 1 juta, 2 juta, 3 juta, urip nang PT lah. Assalamualaikum, selamat malam. Ikut nyimak baru rehat. Mbak Ula itu soleha, terima kasih. Saya potong gaji Mas Sandro pas ini karena mojin. Nah, Mbak Mariam sudah ngomong. Potong gaji. Artinya kan kalian nggak punya apa-apa. Tapi setelah kalian di Hong Kong dan bekerja, kalian pegang ini. Berarti sebenarnya ya bekerja. Jadi ini karakternya akan datang kalau kalian bekerja. Nah, berarti ini sifatnya. Bekerja saja biar dapat ini, sudah. Jadi yang dipikirkan itu bekerjanya. Nah, kalau kalian sudah bekerja, kan pasti dapat ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita kerja setiap bulannya 499, yang terjadi bagaimana dengan waktu yang terbatas, dengan waktu yang tetap ada, yang sudah kita juga bekerja, ininya bertambah. Nah, kalau selama bertahun-tahun kalian hanya mendapatkan duit hanya dari bekerja saja, artinya kalian menjual waktu kalian. Sing dijual itu waktunya, tenaganya, bukan waktu. Bukan waktu, tenaga. Tenaga kalian, kalian jual. Jadi jual tenaga. Nah, tadi bekerja menjual tenaga. Yang kita jual tenaga. Sedangkan di dalam tubuh kalian itu apakah hanya cuman ada tenaga? Pertanyaan saya. Coba dijawab. Nggak cuman ada tenaga loh teman. Tapi ada pikiran, ada otak, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan. Mbak Nana Q, malam Mas Andrew. Selamat malam Mbak Nana Q. Ya, kalau kita Mbak J. Fernando, selamat malam. Jadi kalau yang kita jual itu hanya tenaga tok, ya sudah. Kita hanya menukar tenaga kita. Nah sekarang, selain tenaga, apa yang dijual? Keahlian, kemampuan. Nah, betul Mas, saya memang bondo nekat. Alhamdulillah bisa melewati keruwetan yang terjadi karena tidak ingin kembali ke kenyataan awal. Ya, ya kan? Tenaga. Nah, hari-hari ini, ya kan? Teknologi sudah bertambah. Kalau saya boleh cerita ya teman-teman. Selamat malam Mas Andrew, sehat selalu. Awal saya di Hong Kong itu juga sama. Saya pegang 4 lembar. Ini, seratusan ini 4 lembar. Saya pegang.
tersisa di kantong. Sudah nggak ada lagi, saya nggak punya uang. Dan saya nggak percaya PT, saya nggak percaya iming-iming. Mbak Astri Hendra, Mbak Nurtri, Waalaikumsalam. Mas Sandro, udah like dan nyimak. Ya, oke, terima kasih. Jadi saya tidak tergiur iming-iming, saya tidak tergiur eh, janji-janji, dan saya tidak tergiur gaji Hongkong. Saya sangat tidak tergiur. Sorry itu saya mohon maaf. Boleh kalian tidak percaya, nggak apa-apa. Wanita biasa, selamat malam. Mas Sandro, Repus Bay. Oke, ya saya tidak tertarik dengan itu semua. Tapi yang ada di dalam benak saya cuma satu. Mosok saya aku gak iso hidup di sini dengan kualitas yang semakin baik. Ya, saya udah ngerasain di Jepang 3 bulan saya dapat 45 juta, saya ngetes Hongkong. Dapat berapa? Dapat apa? Nah, ternyata sampai saiki dapatnya banyak. Sampai juga semuanya dapatnya pasti banyak. Jadi orientasi saya tidak ke situ. Dan yang saya pelajari di Hong Kong pertama kali, kalau teman-teman itu, saya bukan cari kerjaannya. Saya cari toilet. Ke Hong Kong itu saya survei, saya cek itu toilet, terus anak Indonesia itu ada di mana kumpulnya. Tak liatin Victoria Park itu dari berbagai macam sudut. Bahkan dari Gmail, bukan Gmail, dari Google, dari gambar, dari satelit, dari berita, dari YouTube, itu tak liatin semuanya. Mbak Lis Reok, selamat malam Mbak Suli Haseni. Yang saya lihat itu toilet. Setelah yang saya lihat toilet, kok ternyata di Victoria Park itu banyak ngumpul, bahkan kumpul. Mbak Ulatus, dulu saya juga potong, dulu, dulu saya juga potong gaji ma malah cuma bawa 200 buat pegangan sampai dapat gaji pertama. Dia wis. Ya tapi kan sampean di tempat majikan. Saya di Victoria Park. Ya Pak, beda aja perjalanannya. It's okay, nggak apa-apa. Jadi kayak gitu ya. Yang saya cari toilet. Kenapa? Saya buat gosok gigi dan cuci muka. Karena sudah jelas saya nggak punya duit buat nginep di hotel. Dan pikiran saya cuma begini, barangkali ketemu sama mbak-mbak di Hong Kong, bisa ngobrol, bisa cerita. Saya nggak berpikir ke cari pekerjaan. Masih belum. Belum bayangin pekerjaan. Apa yang bisa saya lakukan? Jadi sekali lagi, pikiran saya bukan kerja. Pikiran saya ngomong. Mbak Suli, Hasrian, Mbak Widya. Karena memang kebiasaan saya adalah sales. Saya menukar tenaga dan waktu dengan rumah seisanya dan saldo. Lulululu. Ngeri, 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 ngeri. Mbak Swing 88. Ya, wis oke. Karena saya nggak kepingin capek. Dalam menjalani hidup saya nggak kepingin capek, makanya saya nggak memikir dan nggak mengejar apapun. Berusaha. Apa ya yang dilihat itu apa, yang diawasi apa, dan bagaimana situasi dan keadaan itu bisa saya konversi menjadi uang. Mengkonversi. Nah, ini ilmu. Mbak Muslimah, selamat malam, sehat selalu. Dulu banget sering ketemu Mas Sandro, tapi malu mau menyapa. Dulu kapan, Mbak? Dulu kapan? Jadi saya melihat situasi itu keadaan. Bahkan ya teman-teman, sekali lagi, sebelum channel YouTube ini, ya channel YouTube sebelumnya, saya itu ngelihat konsultasi, ngobrol, masalahnya kalian itu hanya terjadi, aku nggak tahu ya. Mungkin ada yang sudah nelpon duluan karena berteman baik tapi tidak dikeluarkan, curhatan terselubung. Itu katanya Mbok Diana dulu ngadepi masalah-masalah tapi dengan telepon, curhatan terselubung kan nggak di konten, ya nggak tahu apa persoalannya, ya sudah nggak apa-apa.
ya kan? Dan banyak organisasi-organisasi yang punya masalah silakan hari Minggu datang atau ada hotline nomor telepon nggak tahu itu dicurhati apa enggak karena memang dia sebuah organisasi. Kalau saya bukan organisasi, saya tidak terikat siapapun dan apapun. Kalau mereka terikat ada aturan-aturan yang mereka gabung, makanya saya nggak mau ikut aturan ya mending sakarku dewe aja gitu. Nggak apa-apa, nggak suka ya nggak apa-apa, namanya dia masuk organisasi harus ada tata cara, ada aturan. Saya nggak, sudah bosen ikut organisasi. Kalau bisa bikin organisasi atau akhirnya saya membuat formula bukan organisasi, kumpulan namanya komunitas, karena saya nggak pingin ada aturan yang mengikat, pingin nggak ngumpul cangkruk ngobrol ya yuk kita diskusi gitu aja sih. Saya nggak pengen sebuah organisasi karena saya sudah tahu sudah banyak di sini organisasi-organisasi yang harus ada tata cara, tata aturan, bahkan punya seragam. Dan saya nggak mau. Nyimak Mas Andro, udah lama nggak hadir malam Mbak Ernawati. Ya, boleh. Jadi ya kita tukar tenaga kita kembali lagi. Dan sifat uang itu sebenarnya menurut saya, sifat karakter uang itu suka kepada orang yang bisa dipercaya. Uang itu juga akan datang kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Mbak Mariam saya belum kenal. Mbak Saparani malam nggak nunggu sedang berapa bulan Mas Andro sidang. Wah keren ini Mbak Saparani. Kasus Samen apa aku nggak ngerti. Sudah lupa. Jadi terus terang ya, saya benar-benar saya penasaran dengan Australia itu juga nggak penasaran dengan agent PT. Saya nggak pernah penasaran. Sekali lagi ya saya ke Makau pun saya nggak nyari agent, nggak nyari apa, nggak. Jadi penasaran saya itu bagaimana saya tinggal. Saya nggak kehujanan, nggak kepanasan, tinggal dengan nyaman tanpa ada gangguan. Ya karena memang naluri survival, naluri survival. Karena itu adalah pelajaran yang saya dapatkan. Selamat Mas Sandro, ada pamit dulu Mbak Kuat mataku berat. Ya, nggak apa-apa Mbak. Besok bisa dilihat lagi. Kalau ada kesempatan didengerin juga boleh. Jadi survival ya, bertahan hidup. Nah, setelah bertahan hidup dan ternyata bisa bertahan hidup, what's next? Apalagi? Nah, setelah sudah bisa bertahan hidup itu kan isinya makan, tidur, makan, istirahat, cukup, nah, baru terus dikembangkan. Dan yang saya lihat benar-benar teman-teman waktu itu 2013 tentang Hong Kong dan Victoria Park itu yang muncul itu Ira Jamu yang saat itu lagi trends ya. Hong Kong itu yang lagi booming kalau kita lihat TKW Hong Kong itu yang keluar Ira. Belum Mbok Meme, belum Joy Skyline, masih Ira Jam 2013. Nah, akhirnya saya berorientasi ke Hong Kong. Nah, itu saya bidik sudah. Saya googling ternyata Ira Jam. Dan saya amati Ira Jam itu apa sih? Ternyata jualan jamu tradisional juga. Sudah, saya ketemu ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Moh aku moh sama kamu. Anak momongan saya ditabrak orang Kak di taman dulu dulu. Oh, 2 bulan yang lalu. Berarti jenengan sebelumnya optimis dengan individu. Ya, itu optimis bahkan optimisnya itu kebablasan, Mbak. Saya itu orang bilang overconfident, kepercayaan dirinya itu terlalu berlebihan. Dosisnya itu melebihi. Makanya untuk menghentikan dosis itu dikasihnya jantung. Biar over PD-nya. Loh, sekarang coba kalian lihat ya teman-teman. Ya kan? Semua masalahnya kalian itu lo tak angkat telepon.
Saya yang mengonsep, bahkan channel sebelah itu juga konsepnya awal. Ayo kita bikin ini, kita bikin sesuatu yang orang kalau bertanya apapun persoalannya, masalahnya kita tampung dan kita dengerin dan kita kasih solusi. Ya itu create, tapi itu setelah saya di sini, kita meng-create sesuatu. Dan waktu itu saya memberikan solusi pada bakul jamu. Kalau kamu jualannya sendiri, tak doktrin. Hasilmu berapa? Pinggangmu capek. Oh, idealis. Masih keren dia, masih laris. Gak apa-apa, aku seneng. Ini sebekal cerita ya, bukan bukan mau apa-apa, tapi merubah tadi. Merubah leverage, menambahkan dan atau mengalihkan hasil apa yang kita lakukan di dalam tubuh kita dengan pikiran, kemudian mengkonversikan menjadi uang yang lebih gitu. Rezeki yang bertambah, yang endingnya nanti buat persiapan kita di saat kita sudah tidak menjual tenaga kita lagi. Nah, saya bercerita diri saya sendiri. Ya, sebenarnya saya ingin dengar cerita kalian, serius. Karena memang kalian nggak nulis komen, nggak memberikan pertanyaan. Jadi ya mau nggak mau saya harus bercerita untuk agar supaya bahwa eh, ada sesuatu manfaat yang kita bicarakan di sini gitu loh. Dan saya nggak mau membicarakan orang lain. Tapi ini yang terjadi gitu. Nah, setelah saya cuma pelajari di mana saya tinggal, ketemu dia, gini akhirnya 4 bulan setelah pertama kali pertemuan sama dia, 4 bulan, 5 bulan, bulan kelima dan bulan keenam baru dia mau saya boleh bantu untuk jualan. Karena sudah saya amati, saya cari gitu loh. Makanya nggak ada ketipu-tipu. Karena saya tidak gampang untuk diiming-imingi. Saya harus buktikan, oh ada jamu. Oke, ketemu saya. Waktu di Victoria Park setiap hari dan setiap sore dia nyamper. Dia jualan. Oh ya bener berarti jualan. Tak lihatin aja terus konsep. Ternyata nggak mau, aku nggak mau punya sales, tak jual sendiri aja. And dia 6 bulan dia nelpon. Nggak 6 bulan, di 1 bulan, 2 bulan, terus kamu mau nggak part time? Aku nggak mau. Aku libur, aku nggak mau part time. Bayangin sombong. Waktu itu saya di Victoria Park terus kenal seseorang namanya Mbak Kati. Sekarang sudah pulang di Indonesia, dikenalkan majikan dan 4 bulan saya kerja di tempat majikan. Dan disitulah saya menerima gaji. Ya aku nggak ngerti ya teman-teman. Nggak ngerti, saya tidak membayangkan untuk jadi pembantu rumah tangga as domestic helper. Saya nggak berekspek, saya nggak berharap. Tapi itu harus saya jalani. Yang saya jalani dulu lagi itu boyongan, pindahan rumah, cungsau. Dikasihnya 2.500, saya yang ngerjain, saya cuma dapat 500. Teman saya dapat 2.000. Betapa saya bilang, gablek, berjone podo kok, aku mau 3.500. Dari situ saya udah, oh, ternyata di Hongkong ini, teman makan teman tega. Waktu dikasih duit sama yang nyuruh ngangkatin itu 2.500 di mata saya. Dan 500 itu dikasih ke saya, yang 2.000 dia kantongin. Lu, itu. Mbak Hanio, agak telat Mas Andro, baru selesai kerja. Sehat-sehat Mas. Oke, terima kasih. Jadi mulai saya melihat. Akhirnya bakul jamu 6 bulan saya extend. Nah saya extend teman-teman. Dan itu juga saya pelajari. Pintu masuk dari Hongkong itu saya pelajari. Wah ada bupati dan bu camat ini. Mbak Chan Alaida sudah lama nggak pernah muncul. Nah saya pelajari. Keluar dari Shenzhen, keluar dari Makau. Itu saya pelajari. Dari Indonesia 6 bulan. Tadi nggak saya cerita. Gimana caranya? Ternyata visanya umurnya 1 bulan. Jadi saya sudah tahu sebelum nyampe saya di Hongkong itu saya sudah tahu cara itu. Saya praktekkan. Ya alhamdulillah 23 bulan. Ini flashback ya, teman. Ini lari dari kenyataan ya. Temanya adalah lari dari kenyataan.
Nyataannya kenapa lari ke Hong Kong? Ya, 4 kali ditolak wanita. Di Hong Kong ditolak lagi 1 kali. 5 kali tertolak. Jadi saya ngamati benar-benar. Dan saya benar-benar tidak mempunyai cukup anggaran. Tetapi terbalik dengan teman-teman yang hari ini. Ketika teman-teman sudah bekerja di sini, ngajak bojo-bojonya, ngajak pacar-pacarnya untuk datang ke sini dengan cara apapun yang penting bersama. Sampai mengorbankan untuk jadi overstay, untuk jadi paper, ya itu pilihan, nggak apa-apa. Tapi, come on guys. Hai, izin ketawa. Ketawa yang kenceng aja Mbak Chan. Jadi dengan jalur yang begitu tidak benar belajar. Alah, wis gak usah niru-niru kok kangelan wis ngene ae engko paper ya kan. Sing nanggung kok OS yang sing nanggung. Dan semuanya berharap mendapatkan sesuatu tanpa mau bersusah payah. Gak bisa, nggak ada rumus. Ya. Nah, untuk di bakul jamu dan endingnya saya nggak akan cerita. Dari situ saya startup, dari situ saya mulai, di Victoria Park saya mulai. Makanya bagi saya Victoria Park itu tempat kenangan yang memang luar biasa. Saya bisa tidur, nyenyak, nggak ada gangguan, tenang. Jadi ya, nggak satu hampir 1 tahun lebih saya tidak mengenal hotel sampai endingnya sudah mau selesai, sudah di bulan 18 19 bulan menjelang 23 karena udaranya dingin, ya kan? Musim dingin, saya harus berjuang untuk mengelawan rasa dingin. Akhirnya waktu itu kesensen. Yang pertama di rumah majikan waktu itu. Gila, kalau waktu itu di Wong Tai Sin ke atas itu suhunya sampai 7, kadang 6, kadang 8. Itu suhu terdingin. Tapi bos Sandro dulu pernah kerja di AS itu pakai visa apa? Lah, di AS itu sudah selesai mbak perjuangan saya. Di AS itu sudah ketemu sama istri saya, mbak. Ini kan yang saya cerita awal, 23 bulan awal. Jadi seperti itu ya. Benar-benar pengetahuan kita itulah yang akan membawa kita. Nah, teman-teman itu menambah nggak pengetahuannya setiap hari? Ditambah nggak ilmunya setiap hari? Karena uang itu senang kepada orang yang punya pengetahuan dan mau berpikir. Contohnya ya, ini walaupun jangan ditiru. Oh begitu, ya Mbak. Mbak Chan kenal dari dulu tapi nggak ngerti cerita saya sama Mbak Chan. Nggak penting menurut sampean aja nih, ya sudah nggak apa-apa. Tapi ini saya cerita flashback lagi tentang lari dari kenyataan. Setiap hari itu harus ada ilmu. Nah, sekarang teman-teman yang sudah lama-lama, saya kemarin masih ngeliat di Mongkok, gila. Sudah sekali lagi banyak yang diobjek, banyak yang dirampas sama Pak D. Masih juga tetap nggak habis-habis jualannya. Masih tetap gelar dagangan lagi. Karena memang apa ya? Mendorong mensupport orang menjadi apa ya Mbak Niki? Kreatif itu keren, tapi kalau menghasilkan sesuatu yang ilegal itu kan ada konsekuensinya, Mas. Terus gimana tuh, Mas? Oke, tak jawab, Mbak. Berarti perjalanan jenengan itu pelan tapi pasti konsisten dan mempelajari keadaan. Eh, luar biasa perjuangan. Iya, kalau yang sampean bilang Mbak Niki itu benar. Ya, saya melakukan sesuatu yang ilegal. Makanya saya nggak komplain kalau teman-teman itu melakukan yang ilegal dan saya nggak pernah ngonten yang berjualan. Dalam artian saya sengaja, kecuali dia cerita. Saya kan juga tidak pernah mengkampanyekan jangan jualan. Karena saya mengalami masa itu. Dan saya sekarang sudah terbebas dari sesuatu yang ilegal.
Nah, sekarang kalau kita menjual sesuatu di luar dan saya jadi turis waktu itu, yang saya ingin tanamkan adalah kepercayaan jangan kita bohong, biar bisnis kita jalan, biar nasib kita juga baik. Mbak Eni hadir Mas Antur sambil saya. Dan saya melihat situasi benar-benar. Dan hari ini untuk memetakan bisnis itu sudah ada. Tinggal saya eksekusi aja, 10 tahun itu sudah paham. Karena saya belum punya modal sendiri. Uangnya nggak cukup, karena saya butuh. Uang itu hampir 600 juta, 700 juta. Saya cuma butuh uang segitu dan saya masih belum nyampe. Dan saya tidak berkecil hati ya teman-teman. Saya tetap ngomong sama teman. Ya, makanya ini yang ingin saya bagi ke teman-teman. Berpikirlah dan hari-hari ini, zaman-zaman ini, Mbak Amin Lopa, Mbak Naiswari, tahunya cuma dikit Mbak Alia Chan, ya nggak apa-apa. Ya nggak penting juga kok Mbak. Tahu saya banyak. Yang lebih penting bukan tahunya, tapi dia bisa belajar, bisa dipelajari. Ada hal yang bisa kita pelajari. Nggak harus tahu hidup saya, tapi dari apa yang diceritakan itu, apa yang bisa teman-teman pelajari dan ambil, dan harus bagaimana, itu yang jauh lebih penting. Saya startupnya memang dari turis. Akhirnya saya bergaul sama anak paper, bergaul sama anak OS, berkeliling ke toko Indonesia, melihat situasi, ya karena memang saya sales. Basic saya memang sales. Mbak Hari, oh minta kaosnya Mas. Waduh, kalau nggak ada, minta nggak ada Mas. Kalau beli pesen ada. Ada di Mbok Diana Anjumi. Silahkan dicek. Tulis aja di Facebook Diana Anjumi. Bisa dibeli di sana, monggo. Ini kaosnya. Saya promosi juga. Ini salah satu hasil dari komunitas YouTuber Hongkong kita kembangkan ke musik. Jadi seperti itu ya teman. Melihat situasi dan keadaan. Oh, teman-teman jualan di Mongko itu kan hasil olah pikiran, tapi ilegal. Ya, tapi dia tahu konsekuensinya. Dia ngerti, ya sudah dihadapi. Nggak usah kita cemooh. Satu hal, teman-teman. Kadang kita yang lainnya cemooh, yang lainnya beli. Sama aja. Kalau tidak ada yang beli, teman-teman punya kesadaran. Modal sebanyak itu bisa dimulai misalnya join modal yang jangan tunggu lama-lama bos grasir. Enggak, Mbak. Saya sudah presentasi berbagai macam manusia, masih belum ada, belum waktunya. Nggak apa-apa, saya nikmatin aja. Saya nggak mau berambisi. Eksekusi, nggak ada yang bisa dieksekusi, modal nggak cukup. Saya pun juga berpikiran, teman-teman. Tapi sekarang kualitas hidup saya sih sebenarnya ya sudah oke, ya. Saya bersyukur saja. Tapi ambisi besar itu belum kena. Tapi nanti ada waktunya. Saya sepakat aja, nggak tahu sampai kapan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Buat teman-teman juga, setiap harinya itu harus ditambah terus pengetahuan. Hari ini mengetahui tentang ini, besok mengetahui apa, lusa mengetahui apa, dan yang lebih penting itu kita belajar mengkonversikan situasi dan keadaan untuk jadi uang. Ya, kan? Karena saya sales, marketing. Karena di dunia ini siapapun kalau ingin kaya, menyuruhnya itu jualan. Bukan bekerja, tapi jualan, menjual. Teman-teman kan tahu, rezekinya Kanjeng Rasul kan dari perniagaan. Pintu-pintu rezeki perniagaan itu banyak. Jadi ya teman-teman. Dan saya kalau mempunyai cita-cita, ya kan, saya mempunyai keinginan, itu saya pegang terus keinginan. Makanya kan saya dari sejak SMP ingin punya motor CB, akhirnya saya bekerja, setelah bekerja sekitar 4 tahun, 3 tahun bekerja, saya beli motor CB. Saya kepingin mobil Land Rover, akhirnya ya kebeli Land Rover. Nggak apa-apa. Sambil saya menikmati prosesnya. Saya nggak berburu. Teman-teman
Yang terjadi yang saya lihat memburu sesuatu, menginginkan sesuatu itu sampai dibela-belain nggak libur, minggu libur dipakai buat part time, buat ngumpulin. Enggak. Sekarang ya kalau kita mau belajar ya teman-teman, affiliate itu sebenarnya kata dari menjualkan barangnya orang. Affiliate. Nah, untuk bisa jadi affiliate, ya kita harus membuat konten. Nah, konten kita harus menarik sehingga orang banyak datang. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi ada 6 tahapan nih sebenarnya, ya kan? Yang dalam sebuah pengetahuan itu eh, ada 6, namanya taksonomi blues ya, yang saya share di Facebook saya. Jadi yang pertama itu hafal, memahami, mengerti, ya kan, mengevaluasi dan in the end create. 6 sih sebenarnya. Yang terakhirnya itu mengkreasi, create, modifikasi and create. Jadi kalau kalian sudah hafal, ya kan, kalian memahami, hafal, tahu ya, tahu, memahami, terus mempraktekkan, paham, memahami, mempraktekkan, mengevaluasi, setelah mengevaluasi, terus memodifikasi dan karya. 6. Taksonomi blues jalan. Nah, kalau dan katanya si profesor tadi atau guru besar tadi atau dosen tadi atau orang ya saya anggap aja orang yang belajar lah, belajar teori lah. Kita itu masih di level menghafal, mengetahui aja, tapi belum memahami. Jadi ketika masih masih mengetahui dan belum memahami, maka untuk membagikan atau mengaplikasikan itu kan pasti kesulitan. Nah itu teman-teman semua. Sehingga capek, lari dari kenyataan. Kita harus di fase itu. Memahami, mengetahui, memahami, kalau sudah tahu dan paham, belajar menjalani. Nah, kita sudah tahu, tok, kita sudah paham-paham, tok, tapi nggak kita jalani. Terus piye? Nah, faktor itu kan ya saya mengetahui bahwa di Hong Kong itu banyak orang-orang Indonesia. Oke, saya mengetahui. Terus saya memahami, ya kalau saya nanti di Hong Kong nggak punya duit, berarti nggak bisa nginep hotel, tidurnya di mana. Itu saya pahami. Saya akan di mana, saya akan ngapain, tujuannya apa, itu memahami. Saya tahu, terus saya pahami, terus saya jalankan, saya hadapi. Nah, setelah saya hadapi, ternyata ya sudah. Jadi ada tahapan-tahapan saya sampai di sini ngobrol dan ketemu dengan kalian di konten YouTube ini itu ada perjalanannya, nggak semerta-merta. Dan sama pun dengan kalian. Kalian yang sampai 20 tahun, 18 tahun, bahkan sudah pulang ke Indonesia, balik lagi ke Hong Kong, itu ada tahapan-tahapan yang kalian jalani. Nah, kalau ilmunya kalian hanya belajar kantonis, disuruh sama majikan, keahliannya hanya di rumah majikan, terus tidak ingin mengembangkan kemampuan yang lain, ya yang kalian dapatkan ya hanya itu saja. Hanya jago di rumah majikan, tidak jago di tempat lain. Contohnya tadi ada Bu Haji, eh, eh, Bu siapa? Mbak Siti, siapa? Bu Haji siapa tadi? Aduh, kok lupa saya. Mbak Siti terapis. Nah, Mbak Siti terapis ini dia belajar fasdu, mengambil darah. Dia pelajari di Indonesia, dia pelajari di Hong Kong, dia pelajari, dipahami, dipelajari, dipahami, dijalankan. Ternyata teman-teman banyak yang mau di fasdu, dikeluarin darahnya di kantong plastik dengan sesuatu yang nggak steril. Anggapan mereka jarum yang begini, yang begitu.
Tapi di Hongkong kan kita tahu kalau kita mau beli, biasanya dipanasin dulu pakai lilin, baru dicucukkan, dikasih alkohol, terus dicucukkan, terus dikeluarkan. Sorry itu saya, Mbak Siti terapis ngelakuin praktek itu, menjalankan teknik itu, bisa dapat 2.000, bisa dapat 3.000 lah. Kalau satu orang aja 100, pasiennya 20, ngantri di di Taman Mongkok waktu itu. Jejer-jejer ditusukin semua, keluar darahnya, mereka mau bayar 100-100, modalnya dia jarum dan pengetahuan dapat 2.000. Nggak harus jualan, nggak harus ngambil barang, kerja dari pagi sampai malam. Kalian tahu nggak orang yang jualan di situ itu ya saya nggak mau judgement ya, dan itu saya nggak mau menghakimi. Itu pasti mengeluarkan effort yang sangat besar juga. Harus mempersiapkan dagangan. Tapi kalau pengetahuan kan enggak. Ya, kalian harus nambah. Jadi tahu, paham, dan menjalani. Teman-teman itu tahu, paham, tapi nggak dijalani. Atau tahu, paham, dijalaninya setengah. Saya dari YouTube, itu saya fokuskan sejak 2018. Saya harus fokus ke YouTube terus. Nggak tahu sampai kapan. Ternyata 2019 sudah banyak yang mau les private. 2020 tambah lagi. Waduh, ada anak buahnya Pak Benny, orang Indramayu. Hmm, nonton juga, oke. Nyapanya dikit aja. Jadi kayak gitu ya, teman. Jadi mengetahui, memahami, dan menjalani. Nah, ketika menjalani ini, jalani terus. Sampai akhirnya kita menemukan titik berikutnya lagi adalah dievaluasi. Kok sudah tak jalani? Kok begini-begini aja ya? Kenapa ya? Kalau sudah di tahap itu, kalian bisa naik lagi. Akhirnya nanti di-create, kalau sudah sampai ke faktor create, menjadikannya itu sebuah konsep dan menjalaninya, maka akan muncul hasilnya. Itu loh teman. Makanya salah satunya orang-orang yang sudah tahu, paham, dijalani, nggak konsisten, akhirnya lari dari kenyataan. Lari dari apa yang mereka ketahui, mereka pahami, dan mereka lakukan. Terus lari. Yuk kapan selesainya? Begitu, Mbak. Jadi tahapan ini tuh benar-benar saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua ini. Banyak sekali. Sebenarnya kalian itu punya banyak talent. Cuman menjadikan kalian fokus dan konsisten dan mau menjalani ini loh yang berat. Saya pernah mendengar mereka senang musik, ya mereka senang main band semuanya. Ketika ditanya, jawabannya ya saya maunya bersenang-senang aja kok. Saya maunya happy-happy aja, nggak terlalu dipikirin. Ya sudah. Kalau yang dimaui happy-happy dan senang-senang, ya itulah yang kalian dapat. Happy-happy dan senang-senang. Tapi kalau bagaimana ya hobi saya ini akhirnya bisa menjual. Akhirnya ada juga yang senang ada hobi main musik dan semua-semua. And the end, dia buka les gitar. Ya aku nggak tahu berbayar atau tidak. Tapi kalau kemampuannya menurut saya oke, dan dia bisa telaten, divideokan, dikontenin, nah ada harusnya. Saya aja ya bikin pertemuan-pertemuan. Nggak ada duitnya. 1 tahun pertemuan nggak ada duitnya. Istri juga selalu bilang, kamu itu bagi-bagi aja. Nggak pernah ada duit. Tunggu. And then, ada yang mau belajar private ya. Duit dapat, saya kasih. Istri kasih izin. Akhirnya terus. Saya lakukan gitu. Kok komennya berhenti?
Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi ya, tidak ada sesuatu di dunia ini yang kita lakukan itu sia-sia, nggak ada. Pastikan bahwa yang sesuatu yang kalian lakukan. Kalau katanya Bruce Lee itu satu jurus lakukan 1000 kali. Nah, apakah kita sudah melakukan 1000 kali? Kalau saya di konten, ya sudah. Video saya kalau kalian cek 4.800 itu sudah lebih dari 1000 kali. Makanya kalian sampai kenal saya. Channel sebelah pun untuk menjadi sampai 120 dia harus melakukan berkali-kali. Bahkan satu hari konten dulu pada waktu kita masih by design, baik kita desain itu 20 sampai 35. Jadi satu hari itu diulang sampai 20 sampai 35 kali. Lah pertanyaannya, kalian mau ingin mendapatkan sesuatu, kalian sudah mengulang berapa kali? Yang sudah kalian ulang adalah bekerja di tempat majikan. Itu rutinitas. Nah, buktinya ya kalian ulang lagi. Hari ini kerja di majikan, besok kerja di majikan, lusa kerja. Kalian ulang. Sampai kalian ulang 2 tahun. Ingat ya, 2 tahun. Itu kalau dihitung bulan itu 12. Kalau dihitung hari itu 365. 1 tahun. 2 tahun berarti 665. 700. Ya 800-an lah. 800-an kali kalian lakukan. Belum sampai 1000. Setelah nanti kalian 1000 ya jadi naik karena kalian dapat long service atau majikan yang baru dengan kemampuan. Nah, sekarang di sela-selanya 365 hari yang kalian dimajukan, kalian melakukan apa? Dan sudahkah kalian lakukan sampai 1000 kali? Thomas Alva Edison untuk mendapatkan lampu pijar, dia harus melakukan percobaan 1000 kali. Nah, sama udah. Lakukan yang kalian sukai, lakukan yang kalian maui 1000 kali. Termasuk ngonten. Saya ngontennya sudah lebih dari 1000 kali. Saya juga sudah beberapa kali menerima endorsean. Dan endorse-nya itu bisa bayar bulanan, bisa bayar sekali event, bisa bayar per video. Padahal kalau dilihat konten saya yang di YouTube ini, itu nggak ada edit-editnya. Tapi ternyata menghasilkan. Ada value. Kalian nonton. Dan kalian melihat. Nah, aku kepingin kalian juga begitu. Bisa, mau. Nggak sampai, pokoknya saya nggak habis memberikan kampanye dan motivasi semangat buat kalian. Sampai mulutku berbusa. Sampai saya harus jawab, Mas, bisa kok nggak turun, renew. Ini gimana Mas, nggak turun-turun, aku takut. Itu kalau saya jawab, saya kumpulin konten saya tentang itu, lebih dari 100 ada jawabannya. Mas, aku ngebreak, potongan masih belum selesai. Aku bagaimana, seperti apa. Itu kalau saya kumpulin, kontennya mungkin juga ada 200-an bahas tentang itu. Bahas majikan menuduh saya mencuri. Bahas tentang, Mas, aku mau ganti majikan, maafan. Kemudian aku bingung ngomongnya, gak nambah lagi kontrak gimana, juga banyak. Mas, aku mau extend visa. Saya juking apa ke imigrasi. Banyak. Dan kalau ditanya capek nggak jawab pertanyaan yang sama dari kalian? Dalam hati, Mbak, sampai nggak delo. Tapi ya sudah, saya lakukan tanpa ada rasa penat dan bosan. Sampai kalau kalian bisa ngelihat, Mbak, sampai nggak nonton konten saya. Itu sebenarnya rasa capek. Tapi saya tetap harus memberikan jawaban. Saya memaksa diri saya. Effort, karena tidak semuanya orang nonton konten kita.
Tidak semua orang bisa memahami kalimat saya dengan satu kali, dua kali, tiga kali. Apalagi konten-konten yang sudah mendelesep. Saya konsisten untuk melakukan itu. Nah, duitnya datang. Duitnya nyamperin. Karena kita sudah melakukan. Kita sudah membaginya. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa kalian bagi ke semakin banyak orang, teman-teman? Sekarang sudah ada sosial media. Yang kita bagi apa? Sudah bermanfaatkah yang kita bagi? Sudah ada nilainya kah yang kita bagi? Kalau belum ada manfaat, belum ada nilainya, ya sudah. Kalau hobi saya kok tani ya, Mas. Makanya lari dari kenyataan mau beli tanah buat bisnis tanaman sayur dan buah. Gas, pelajari Mbak. Hidroponik, sistem penanaman hidroponik. Sampai pelajari nanam apa, marketnya kemana, kebutuhannya bagaimana, di mana. Semua pelajari itu. Dan lakukan. Jangan nunggu nanti di rumah. Di Hongkong mulailah nanam-nanam. Di pot bunga, pelajari hidroponik, minta izin. Kalau ruangannya majikan sempit, ya sudahlah, coba cari tempat di mana sampean bisa taruh, besok ditinggal, ditaruh lagi, dilihat setiap hari Minggu. Jadinya kayak gimana, disiram, dipupuk, dan semuanya. Pokoknya cari media lah yang setidaknya sampean bisa mengawasi tanaman itu. Lakukan 1000 kali. Mbak Sri Utami watching, terima kasih. Lakukan dan hitung 1000 kali. Kalau saya kalian tanya, Mas Andro sudah ngonten 1000 kali? Sudah. 2000, 3000, 4000, malah 5000. Mau 5000 kan? Sampai 6000, sampai 10.000. Ya tak teruskan teman-teman. Dulu awal-awalnya sebelum 1000 konten ya sudah. Makanya saya nyuruh orang hobi nyanyi. Aku bilang, menyanyilah sampai 1000 kali. Kalau perlu 3000 kali. Dan seberapa cepat kamu menyanyikan sampai 1000 dan 3000 kali. Kalau kamu sudah eh, eh, jadi kalau kamu yang sudah melakukan sampai 3000, lihat hasilnya. Lihat efek dan dampak apa yang terjadi. Kalian bisa melihat. Tapi kalau masih 100 kali, 200 kali, belum. Kalau 100 kali ya, kalau kalian kerja di majikan itu kan 3 bulan. 3 bulan masih potongan. 200 baru 6 bulan. 300 kali. Nah, kalian selesai potongan. Hasilnya kan selesai potongan. Itu rumus yang simpel dan sederhana. Saya nyupport seseorang, teman-teman yang di OY juga nyanyi 3000 kali. Seberapa cepat kamu menghabiskan waktumu untuk bisa menyanyi sampai 3000 kali? Konten, reel, semuanya bikin 3000. Bahkan saya itu sampai mendengar pengalaman seseorang yang ingin mengejar 60.000 jam tayang. Itu dia live selama 2 minggu berturut-turut. Nah, sekarang saya juga beralih nih di Facebook. Saya melakukan live tiap hari. Nah, kalau ditanya live saya di YouTube, di Facebook dan YouTube belum 1000 kali. Kalau konten sudah lebih dari 1000 kali. Nah, sekarang live 1000 kali. Nanti kita lihat apa hasilnya. Kalian semuanya yang inget-inget ini. Kalau dihitung live saya belum sampai 1000. Tapi kalau konten sudah 1000. Selalu itu yang jadi patokan. 1000 kali kalian lakukan. Kalau cuma satu dua enggak berdampak. Nah, saya juga bikin lagu pakai artificial intelligence. Ini baru sekitar 50-an lagu. Nanti jadi 10-an lagu, atau 100 lagu, 200, 300 lagu. Apa hasilnya? Kalau ternyata hasilnya di luar ekspektasi, di luar dugaan, berarti
nama saya di YouTube sudah naik, kita berkarya lagi. Saya menghasilkan sesuatu lagi yang baru. Saya itu loh berharap ingin podcast sama kalian. Mau 1.000 anak aja. Kira-kira hasilnya nanti kayak gimana? Pasti ada. Tapi, nah di sini ada yang nonton podcast sama kamu nggak dibayarin nguntungin kamu. Ada yang ngomong di Facebook ini. Saya nggak sebut nama. Wani piro, bayar piro. Gak apa-apa. Ya itu pikirannya dia. Kalau dianya artis, membuat jam tayang saya naik, ya bisa saya pertahankan. Kalau dia bukan siapa-siapa, ya buat apa? Ya kan? Dan saya nggak collab. Perhatikan di channel YouTube saya nggak collab sama yang lebih tinggi. Tapi saya justru collab sama teman-teman yang mungkin belum punya sosial medianya nggak sebesar saya. Kayak Faris, saya ngelihat kontennya Faris Fernandes, petinju. Saya benar-benar beberapa hari itu ngelihat channelnya dia. Dia ternyata datengin para petinju-petinju yang amatiran yang di bawah, yang belum pernah tanding. Sampai anak yang latihan tinju di Papua saja. Di Papua loh, rumahnya dia Binjai. Disamperin. Betapa luar biasanya nih orang. Saya ngeliat loh teman-teman. Dibandingkan Deddy Corbuzier, saya lebih respect sama Paris Fernandes. Saya sekarang sudah agak sedikit jarang nonton. Karena yang diomongin kan adalah Hub dan yang diomongin juga tamunya yang dia ngomong sendiri kan sudah jarang ingin memeluk dirimu. Ya, kemarin kan dikasihkan ke Pras. Dia ngomong sendiri ya hanya kalau perlu-perlu penting. Saya sudah jarang lihat dia lagi. Saya lihatnya Paris Fernandes dan Raymond Jin. Paris Fernandes ini luar biasa. Ini yang chemistry-nya saya pikir saya harus belajar sama. Dia datang, dia tinju kan orang sudah kenal dia. Salam dari Binjai kan dia pernah mukulin pohon pisang sampai ambruk. Terus akhirnya dia jadi petinju. Terus akhirnya dia ditantangin sama petinju-petinju amatiran semuanya. Didatengin sama dia. Ditanding. Padahal subscribernya lebih banyak si Paris Fernandes. The best. Sangat rendah hati. Sangat keren. Mantap anaknya. Jadi inspirasi itu tidak hanya dari yang tinggi-tinggi. Setuju Mas, kalau podcast aku mau hadir berbagai pengalaman. Ya saya tunggu. Mbak. Kalau perlu nanti sampean bikin konten sendiri, sampean punya channel sendiri, ayo tak bantu. Ayo kita kembangkan. Pung sebelah lu bisa grow up. Masa kalian enggak sih? Jadi kayak gitu. Saya mau pelajari dan saya harus kayak gimana. Setiap hari ada ilmu apa yang saya setiap hari ada ilmu apa? Setiap hari ada sesuatu apa yang saya bisa berikan ke teman-teman. Saya mikir loh, ngomongin itu ya mikir. Supaya kalian merasa oke. Okay. Oke, 1,5 jam. Saya rasa sudah panjang sekali. Terima kasih yang selalu sudah hadir, yang selalu mantengin saya, yang selalu nonton live saya, selalu mendoakan saya. Saya berdoa semoga kalian yang nonton, yang menikmati konten saya dan melihat dibukakan pikirannya dan terus mau berjuang untuk memperbaiki diri menjadi terus-terus pribadi yang lebih baik. Saya pun juga bukan orang yang sempurna. Saya selalu kepingin teman-teman memberikan kritik, memberikan saran, memberikan masukan. Ada sesuatu apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama, ada materi apa yang perlu kita bahas bersama-sama untuk menambah pengetahuan dan wawasan buat kita semua. Terima kasih, selamat malam. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.